Nih guys, saya berada di perjalanan menuju ke Cikurutuk. Rencananya sih hari ini akan dikunjungi oleh ibu pengawas. Hanya kami agak-agak pagi nih, pagi-pagi sekali berangkat ke sana, menunggu dan menantikan kehadiran ibu pengawas di sekolah kami. Sebenarnya jalur ini adalah jalur tepungan namanya itu, dan ibu pengawas tidak lewat jalan sini. Nah, ini jalur yang sasak tepungan itu. Jadi biasanya kalau pakai motor itu lewat sana ya, lewat tepungan itu, ya, lewat sasak itu. Tapi kalau mobil itu ke sini. Nah, kendaraannya ini kalau sekarang kan kemarau gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau sore turun hujan. Nah, di sini. Ini di sini sehabis kalau airnya meluap, ini kan kalau hujan itu airnya meluap. Nah, ke sini itu suka sulitnya di sini naiknya. Di sana tuh ada pengkolan sempit terus berbatu. Nah, itu yang licin sehingga kata yang membawa ibu pengawas itu susah kalau naiknya itu. Jadi makanya beliau mengambil jalur yang dari Asatinem, bukan dari sini. Itu. Jadi sekarang saya jalan ke sini untuk menunjukkan biasanya di sana tuh kalau motor itu ya. Biasanya saya juga suka jalan itu ke sana. Tapi untuk kali ini saya menunjukkan ke jalan bawah sebelah ini. Inilah sekolah kami, Sekolah Dasar Negeri Cikurutuk yang beralamat di Desa Mekarsari ya. Dan tentu saja kondisi sekolah kami memang seperti ini adanya, memperhatikan sih enggak. Dan tahun ini kami bisa memasang Starlink gitu ya di sini, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kesiswaan yang kaitannya dengan seperti simulasi ANBK atau bahkan nanti ANBK bisa dilaksanakan di sekolah kami. Karena tahun-tahun sebelumnya kami biasanya suka melaksanakannya di tempat lain gitu ya, karena memang di sini tidak ada sinyal. Dan tahun ini alhamdulillah kami bisa melaksanakannya di sekolah kami. Begitupun para guru juga bisa melaksanakan kegiatan kedinasannya seperti mengisi kegiatan sulinjar gitu ya. Terus juga PMM, kinerja dan yang lainnya itu bisa dikerjakan sekarang di sekolah. Dan ini tentu saja sangat memudahkan kami semua di dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan kami. Nah, sebelum kedatangan ibu pengawas, kami juga sudah membagikan bantuan yang direkomendasikan oleh ibu pengawas, yaitu kepada anak yatim piatu dan juga kurang mampu. Begitupun dengan pembagian susu gratis ya kepada semua siswa SD Negeri Cikurutuk yang berjumlah 84 orang. Dan alhamdulillah semuanya dapat kebagian satu-satu ya. Dan ini tentu memotivasi mereka untuk terus giat belajar. Alhamdulillah ibu pengawas sudah sampai di SD Negeri Cikurutuk, dan ini memang sudah agak sore sehingga anak-anak juga sudah pada pulang. Dan alhamdulillah walaupun sore juga ini sudah luar biasa alhamdulillahnya, karena memang perjalanan dari dari Cidaun atau mungkin juga dari jalur Asatinem itu ya menuju Cikurutuk ini memang perjalanannya begitu ekstrim dan memang perlu hati-hati, dan jarang-jarang orang mampu membawa kendaraan roda 4 ke daerah sini, karena memang jalur sini memang mobil biasanya hanya mobil angkutan gitu biasa, tidak bentuk mobil ini, kecuali memang mereka yang sudah betul-betul lihai gitu ya. Jadi ada mereka juga yang punya minibus di sini ada, tapi memang yang biasa itu jarang. Dan ini ibu pengawas juga membawa supir pribadinya, dan memang betul-betul bisa dihandalkan gitu ya.
Dan Ibu pengawas ke sini memang sudah lama gitu merencanakan dan sekarang bisa bertemu gitu, alhamdulillahnya gitu ya. Kemudian Ibu pengawas juga ke sini membawa saya ke berjalan-jalan ke mengelilingi sekolah dan terus melakukan masukan-masukan kepada saya mengenai bagaimana seharusnya sekolah ini ditata agar lebih baik barangkali ke depannya. Dan beliau berjanji nanti kalau SD Negeri Cikurutuk ini bisa melaksanakan rekomendasinya, beliau akan datang kembali ke sini untuk melihat perkembangan SD Negeri Cikurutuk ini ya. Dan tentu saja kami akan berusaha untuk hal itu. Sabaraji ada? Tilu. Ada tilu. Kali itu. Ada dua. Yeay. Sudah siapa slon? Besti. Aduh, nah ini mau video. Nah, menjelang sore Ibu pengawas pulang di jalur Cidaun lagi dan kami dari belakang mengawalnya karena kami khawatir karena waktu sore gitu ya, takutnya hujan sehingga saya dan rekan saya itu berangkat mengikuti jalan beliau ke sini ya. Dan ini adalah belokan yang menuju ke Sungai Cidaun itu yang nanti datangnya ke Asatinem ya. Ya guys, saya lagi mengawal Ibu pengawas pulang dari Cikurutuk nih. Sehabis monitoring ya. Lihat nih perjalanannya. Ternyata ke sini. Waduh. Sana lagi. Gimana itu jalannya? Waduh. Mantap sekali itu jalannya. Oh, ke sana ya. Wah. Ini gimana urusannya, jalannya mana? Oh, sana itu. Waduh. Ke sana ternyata. Waduh. Wey. Mantapnya. Selanjutnya giliran kami menyeberangi jalan sungai ini. Dan memang betul sekali kalau memakai kendaraan sepeda motor ya, karena mungkin licin jadi susah gitu ya, sampai ya resikonya ya kalau pakai sepatu, kalau saya sih lebih baik dibuka karena pasti jatuh gitu, kakinya menyentuh ke air jadi sepatu pasti basah. Dan lagi pula ini ada kendaraan yang lagi dicuci karena memang kami sengaja agak santai sedikit gitu ya, karena Ibu pengawas sudah menyatakan barangkali sudah aman ke sana gitu ya, kalau mobil double handle itu tidak mengkhawatirkan kalau gitu ya. Karena kalaupun mundur lagi juga susah ya, akhirnya kami menunggu saja gitu ya. Saya terutama menunggu sampai mobil engkel itu berangkat gitu ya. Dan sengaja saya lihat gitu ya bagaimana engkel ini menyeberangi jembatan darurat yang dibuat dari pohon kelapa gitu ya, sama kayu yang kemudian diikat sama karet yang dari ban itu ya. Dan itu memang kalau dilihat ya sangat berdebar-debar sekali gitu ya, karena kalau misalnya mundur itu kan pasti jatuhnya itu ke sungai. Tapi ya mereka itu sudah terlatih barangkali ya. Dan ini mobil ini memang dia mengangkut pasir ini untuk bangunan yang ada di daerah Mekarsari di sana. Jadi ini mengangkut pasir dari Cidaun gitu ya, mengangkutnya lewat jalur sini gitu.
Wah, memang mantap sekali ini Pak supir. Wah, tuh itu mau mengambil pasir ini, jadi kosong, tapi supaya bisa naik itu biasanya ditambah membawa batu gitu dari sana. Nah ini juga nih, datang lagi kendaraan yang baru pulang dari belanja ya. Nah, ini membawa alat-alat material ini, barangkali mungkin yang punyanya sama barangkali ya, atau mungkin juga berbeda orangnya. Yang jelas mereka membawa hebel, kemudian semen, terus juga besi itu di dalamnya itu. Dan memang kalau sudah terbiasa sih memang sepertinya tidak ada masalah mereka itu ya, biasa-biasa aja lewat jalur sini. Hanya kita yang baru barangkali ini memang sukar sekali jalan ini, karena pertama ini belum dikoral secara penuh, jadi kalaupun mungkin ada koralnya gitu ya, itu hanya tertimpa oleh tanah yang ke atasnya. Kalau ke sini ya memang semuanya juga batu gitu, tapi batunya itu batu bulat, sehingga kalau dilewati seperti lewat ban itu susah aja gitu, susah. Jadi nah ini seperti motor ini juga sama ya, kalau motor sih orang sini dia, nah seperti itu, jadi bisa dia. Nah giliran saya itu, saya sebetulnya sedang itu hampir jatuh itu di air, karena ya tidak seimbang gitu kan. Kalau motor besar itu tidak bisa jalannya pelan, harus cepat sebetulnya. Jadi ketika pelan itu pasti ya resikonya jatuh gitu, dan jatuh berada di yang dalam juga, jadi susah saya itu. Ini saya mencoba melewati jalan ini ya, dan mungkin ini pertama kali barangkali ya bagi saya, karena memang penasaran aja gitu lewat ini, dan kemarin memang viral. Nah ini ternyata di belakang itu banyak sekali mobil, jadi jalur ini memang ini hidup jalur ini. Mereka yang mengangkut seperti kayu gitu ya, terus juga bualan bangunan, terus juga kalau musim padi itu juga ada yang mengangkut padi ke sini, atau juga pupuk itu jalur sini. Nah ini mobil-mobil ini memang mobil-mobil yang sudah biasa ke sini, dan supir-supirnya juga mereka pada hebat gitu ya. Nah hanya ini memang kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan teman-teman di Karang Taruna itu, yang dari Karang Taruna di sana, yang sengaja menunggu di sana gitu, karena kadang-kadang ada orang yang membawa mobil itu tidak sanggup melewati itu. Nah biasanya menyuruh mereka sengaja untuk membawakannya melewati sungai ini. Jadi jangan khawatir, memang kalaupun ada misalnya kita yang mencoba membawa kendaraan ke sana, ya kita tinggal calling saja ke mereka, jadi mereka nanti bisa membawakan mobil kita melewati ke sana kalau mau coba ya. Tapi ya memang mobilnya juga nggak bisa mobil sembarangan, maksud saya tidak bisa mobil yang biasa di kota. Nah ini jalan yang ini memang tanjakan yang ekstrim ini, karena memang ini lebih dari 45 derajat kayaknya. Dan saya juga mencoba ini memang seperti itu, jadi kita tidak bisa main di gigi 2. Kalau di motor juga gigi 1 aja dari bawah itu. Kalau gigi 2 mungkin nggak kuat gitu ya, tapi nggak tahu kalau memang bawahnya cepat. Kalau saya nggak bisa di sana, jadi gigi 1 aja. Dan tragisnya lagi nih, ketika saya mengambil di sana itu ternyata ini ada bapak-bapak yang jatuh di sana. Jadi saya juga tidak sengaja, pas saya ngambera ternyata ada orang yang
bapak-bapak yang jatuh, dan ternyata katanya bukan beliau saja, banyak di sini memang yang suka jatuh bosku ya. Awas di video kok teh. Aduh. Nyaan ieu mah. Etanya eta nanti ngaranna teh. Ieu tah. Tah ieu tah. Lulup nya. Heeh. Aduh. Pun. Ah itu jongjol motor, mobil kanan. Aku brak ya juralit. Duh, ampun. Bikin karung. Sok. Sok kowe cenah ka dieu karung. Aduh, iya. Nya keur ngonten anu ti golepak. Pohon. Jadi memang jalur ini lihat kalau sedang turun gitu ya mobil, ini memang curam sekali. Terus ini masalahnya kalau misalnya ke bawah, mobilnya ke bawah ini kadang-kadang ini susah untuk mengerem. Kalau dikasih gerimis hujan aja, wah ini sudah pasti sulit karena ini tanah yang nempel di cadas. Jadi batunya itu bukan batu koral tapi cadas, dan ini hanya ditumpangi oleh tanah liat yang kalau kepanasan jadi kebul seperti itu ya, jadi debu gitu ya. Jadi pas turun itu pasti istilah bahasa Sunda itu pasti nyeredet gitu ya.